Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai korelasi kualitas lingkungan dengan penegakan hak asasi manusia dengan anggotanya yang pertama ada Nasya Janeta, kemudian saya sendiri Raselina Marseliani, Roselyn Patricia, Selina Tania, Stevi Liao, dan juga Fioren Priscilla. Berkaitan dengan topik dari karya tulis 5 ini, yaitu adalah korelasi kualitas lingkungan dengan penegakan hak asasi manusia, maka perlu kita ketahui nih, bahwasannya sudah merupakan hak dari setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses pada lingkungan yang baik dan juga sehat sesuai dengan untuk pemenuhan hak asasi dan juga hak konstitusionalismenya yang sebagaimana hal tersebut telah tercantum dalam pasal 28H dari UUD 1945. Oleh karena itulah, penulisan karya tulis 5 ini bertujuan untuk membangun adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sekitarnya dalam rangka untuk melindungi hak dirinya sendiri dan juga untuk pemenuhan dan penghormatan pada hak orang lain. Next. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak kodrati yang mutlak dimiliki oleh setiap individu tanpa pengecualian. Manusia sendiri merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dianugerahi oleh akal budi untuk berpikir dan juga untuk mengolah serta mengembangkan lingkungan hidup di sekitarnya. Oleh karena itu, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola SDA dan juga sumber daya manusia yang ada untuk menghasilkan hal-hal yang mempermudah kehidupannya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengelolaan SDA dan juga perkembangan dari SDM akan seiring perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi, apabila tidak disertai dengan kebijaksanaan, maka akan mempengaruhi pembangunan dan juga kelestarian dari lingkungan tersebut. Padahal perlu disadari bahwa kualitas lingkungan merupakan kunci dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang mana kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kelestarian lingkungan sekitarnya. Keberadaan dari teknologi serta globalisasi memang dinilai sangat membantu pekerjaan manusia, tetapi yang sering tidak disadari ialah dampak dari hasil hingga pembangunan serta tidak bijaknya masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengelolaan limbah dari produk yang digunakan atau dikonsumsi masyarakat, yang mana tanpa disadari dapat merusak lingkungan. Dengan demikian, apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka bagaimana keberlanjutan pembangunan dan tempat hidup manusia serta makhluk hidup lainnya? Apakah kenyataan bahwa kualitas lingkungan hidup memburuk akan mengancam tidak terwujudnya pemenuhan HAM setiap individu? Oleh karena itu, fokus dari penulisan ini adalah untuk menggali korelasi dari kualitas lingkungan hidup dengan penegakan HAM setiap individu demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dalam rangka melindungi hak dirinya sendiri dan menghormati hak orang lain. Selanjutnya, jenis metode penulisan yang kami gunakan dalam karya penulisan ini bersifat kualitatif, yaitu yuridis normatif yang deskriptif analitis, disertai dengan adanya kajian pustaka. Pemilihan metode ini didasari dengan pertimbangan bahwa sasaran dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik permasalahan, serta ditujukan untuk memahami dan menafsirkan kebenaran atas penelitian dari permasalahan. Melalui metode penelitian ini, kami berharap akan menemukan adanya korelasi dari kualitas lingkungan yang baik dan sehat dengan penjaminan hak asasi manusia setiap individu yang harus ditegakkan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada definisi dari hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kemudian pengaturan-pengaturan dalam lingkup nasional maupun internasional dengan lingkungan hidup, kemudian indeks kualitas lingkungan hidup nasional, dan yang terakhir korelasi antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Next. Hak asasi manusia adalah hak mutlak yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, sehingga HAM bisa diartikan menjadi hak kodrati yang dimiliki oleh setiap individu sejak berada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 28H telah disebutkan bahwa salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka, sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan atas hak tersebut, setiap masyarakat wajib untuk menjaga lingkungan hidupnya guna mencapai kelayakan dan kesejahteraan hidup. Next.
Selanjutnya ada pengaturan hukum internasional atas lingkungan hidup. Yang pertama ada Konvensi Stockholm tentang bahan pencemar organik yang persisten yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Konvensi Stockholm sendiri mewajibkan negara untuk melindungi masyarakat serta lingkungan dari pencemaran organik yang persisten, seperti dengan membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia dengan memastikan bahwa limbah yang mengandung bahan pencemaran organik yang persisten dikelola dengan baik dan benar. Kemudian ada International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR atau Covenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mana telah mencantumkan jaminan bahwa setiap individu berhak hidup layak lewat aspek kesehatan lingkungan. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan yang baik akan menjamin pula kesehatan jasmani maupun rohani dari setiap masyarakat. ICESCR sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam DUHAM sendiri dikatakan bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat harus juga diimbangi dengan kewajiban dalam menjaga kelestarian dan berkelanjutan dari lingkungan, guna mendapatkan pemenuhan hak-hak mutlak dirinya sendiri serta penghormatan pada HAM orang lain, sebagaimana termaktub dalam pasal 29 ayat 2 DUHAM, bahwasanya setiap individu wajib mematuhi pembatasan-pembatasan dari peraturan perundang-undangan dengan tujuan menjamin pengakuan terhadap hak orang lain. Selanjutnya ada ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Hak Sipil dan Politik sebagai salah satu kovenan internasional yang menjunjung tinggi hak hidup sebagai setiap individu dan telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pada intinya, ICCPR menjelaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang non-derogable, sehingga jika derogasi terus akan kualitas lingkungan terus terjadi, maka akan berdampak pula pada kehidupan manusia itu sendiri. Next. Hukum nasional atas lingkungan hidup mengatur mengenai tatanan lingkungan di Indonesia, pelestarian lingkungan serta upaya pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, disertai dengan aturan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatikan 3 aspek, yakni keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan akan dilakukan oleh pejabat atau pihak terkait mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 71 hingga pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Next. Selanjutnya, kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Nah, indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami eskalasi dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat dari data Statistiska yang tertera di samping, bahwasannya data IKLH Indonesia di tahun 2015 berada di angka 68,23%. Angka tersebut melebihi target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2014 hingga 2019. Kemudian, IKLH Indonesia kembali mengalami peningkatan hingga mencapai angka 71,43% pada tahun 2021. Angka tersebut juga diketahui melebihi target RPJMN yaitu pada 68,96%. Next. Nah, selanjutnya korelasi kualitas lingkungan dengan hak asasi manusia. Menjaga kelestarian lingkungan dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan diri sendiri. Kualitas lingkungan hidup akan berpengaruh pada kehidupan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai contoh, apabila sebuah perusahaan tidak peduli dengan pengolahan limbah
produksinya hingga menyebabkan pembuangan limbahnya mencemari air sungai, yang mana sebenarnya air sungai semua memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai sumber air bagi masyarakat, kemudian ikan-ikan di sungai juga memiliki manfaat sebagai sumber pangan masyarakat, dan masih banyak manfaat lainnya. Sehingga apabila air sungai tercemar, maka yang akan mengalami kerugian juga adalah masyarakat itu sendiri, dan tanpa disadari, kerugian tersebut telah menyinggung pada pemenuhan hak asasi manusia setiap individu. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran dari setiap masyarakat lingkungan merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga demi mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri dan bentuk penghormatan pada HAM orang lain. Next. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan nih bahwa hak asasi manusia atau HAM itu merupakan hak dasar secara kodrati dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa terkecuali. Nah, kemampuan masyarakat untuk dapat menikmati kualitas lingkungan hidup yang baik dan juga sehat itu merupakan salah satu wujud dari terpenuhi hak dasar manusia. Hal itu dikarenakan kita itu perlu mengingat kembali bahwa kualitas lingkungan memiliki korelasi dengan kualitas hidup dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dalam bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, dan masih banyak lagi. Jadi, apabila kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan baik, maka hal itu pastinya juga akan selaras dengan terjaminnya pemenuhan hak asasi manusia. Namun kita tidak dapat melupakan akan pentingnya eksistensi dari hukum sebagai acuan legal di tengah masyarakat guna menjaga keseimbangan dari hak dan juga kewajiban setiap individu, sebab hak dasar manusia tetap butuh ada pembatasan agar tidak menyinggung hak dari orang lain. Di samping itu, yang tidak kalah penting dalam pengimplementasian hukum itu adalah sangat dibutuhkannya partisipasi aktif dari masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Next. Berikut adalah daftar pustaka ataupun referensi yang kami gunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.